Sebelum kebebasan menjadi fondasi Mondstadt, sebelum nyanyian angin dan aroma dandelion memenuhi kota, ada masa kelam dalam sejarah tanah ini. Masa di mana klan Lawrence berdiri bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai penguasa yang memaksakan kehendak mereka di atas segalanya. Setelah kejatuhan di Karabian, bangsa Mondstadt merdeka di bawah bayang-bayang Barbatos. Namun kemerdekaan itu tidak datang sepenuhnya tanpa syarat. Tiga klan utama berdiri di era baru ini: Lawrence, Gunhilder, Imlaker, dan ada klan Rangvinder yang menyusul kemudian. Tapi dari semuanya, klan Lawrence lah yang mengambil posisi tertinggi. Segel Glacial adalah lambang tua klan Lawrence, sebuah simbol yang membuka hati dan menyuarakan superioritas mereka. Dulu itu melambangkan keberanian yang menentang alam liar, tapi seiring waktu, maknanya bergeser menjadi simbol kesombongan, kekuasaan, dan penindasan. Mereka bangga akan asal-usul mereka yang keras, sebagai pelopor yang bertahan hidup di alam liar. Dan dengan keyakinan itu, mereka merasa pantas memimpin. Tapi seiring waktu, sikap mereka berubah. Dari pelindung menjadi penguasa, dari penguasa menjadi tirani. Mereka merobohkan patung Barbatos yang dahulu mereka dirikan sendiri. Sebuah tindakan simbolis untuk membuang sumpah yang pernah mereka ucapkan. Mereka ubah tradisi menjadi sarana hiburan sadis. Arena gladiator yang dulu sakral kini menjadi tontonan berdarah. Mereka tinggalkan warisan busur dan tombak, menganggapnya senjata rakyat jelata. Dan lebih dari itu, mereka menyusun kebijakan dan mencemari kehormatan Mondstadt, bahkan hingga mengatur jual beli penduduk sebagai budak kepada Liyue. Sebuah rencana keji yang akhirnya memantik api pemberontakan. Dan dari puing-puing harapan rakyat, bangkitlah seorang wanita yang membawa cahaya, Vanessa. Seorang budak, seorang gladiator, tapi juga seorang pemimpin sejati. Bersama Barbatos yang kembali dalam wujud Venti, serta para sekutu seperti Rangvinder dan kedua silat anggota buangan klan Lawrence sendiri, mereka memimpin pemberontakan rakyat, menggulingkan sistem aristokrasi busuk itu. Untuk memastikan kemenangannya, Barbatos bahkan menciptakan dokumen palsu yang membuat para prajurit bangsawan berpaling dari klan. Mereka takut diperlakukan seperti budak dan memilih membela rakyat. Setelah kejatuhan klan Lawrence, Vanessa tidak memahkotai dirinya sebagai ratu, melainkan membentuk Knights of Avenius, sebuah ordo pelindung rakyat Mondstadt. Dan klan Lawrence, mereka diasingkan. Namun cerita mereka belum usai. Di era modern, keturunan mereka masih hidup namun dalam stigma yang buruk di masyarakat. Eula, sang dandelion Knight masa kini hidup di bayang-bayang dosa leluhurnya. Sebelum bergabung dengan Knight, hampir seluruh toko menolak melayaninya. Bahkan saat ia menjadi pelindung kota ini, ia tetap dipandang sebelah mata oleh rakyat dan oleh bangsawannya sendiri. Pamannya, Scubert bahkan mencoba bekerja sama dengan Fatui untuk mengembalikan kejayaan klan Lawrence. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh Eula sendiri. Klan Lawrence hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kejam. Segalanya harus tampak anggun, bahkan saat bertarung. Mereka mempelajari etiket, memasak sendiri agar tidak cemar oleh rakyat jelata, dan menari dalam ritual yang penuh darah dan air mata. Seperti cahaya lilin yang berkedip. Tarian yang diwariskan oleh putri tertua, sekarang hanya dianggap oleh hobi satu generasi tersisa. Mereka bahkan memiliki aturan tentang bagaimana menyapa orang, di mana ucapan salah bisa dianggap hinaan. Sebegitu tingginya mereka menaruh martabat pada persepsi. Kini, klan Lawrence bukan lagi raja. Mereka hanya bayangan masa lalu. Namun kisah mereka masih tetap hidup. Sebagai peringatan, kekuasaan tanpa moral akan runtuh oleh waktu. Dan bahwa warisan bisa ditolak, ditebus, dan diperjuangkan. Seperti yang dilakukan oleh Aula.